Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang menyeberangi Laut Merah, ya, topik utamanya. Tetapi kita akan membahas subtopiknya adalah ketakutan bangsa Israel dan seruan jangan takut oleh Musa. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik kami, memimpin kami sepanjang hari ini, memelihara hidup kami, dan Kau terus menyelamatkan kami, menghapus dan menyucikan, menguduskan segala dosa dan kesalahan kami, dan Kau juga telah menyelamatkan kami dari roh jahat, roh kematian, roh tujuan, roh mati, roh sadar, sia, tunung, tumar, kuda-kuda, roh mata, roh jamat, roh malaikat, roh malaikat, segala kami dekat, segala penyakit apapun termasuk COVID-19, patahkan kuasa dengan doa Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembacaan firman-Mu dan pembacaan tentang keadaan menyeberangi Laut Merah Tuhan, ketakutan dari bangsa Israel. Biarlah kami bisa mempelajari semuanya dari firman Tuhan ini, biar rema bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus mengajarinya sebagai Allah penolong, penghibur, sebagai Allah guru keagung kami, supaya hidup kami bisa mengerti, ditegur, dan ditobatkan selalu atas segala yang kurang berkenan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami doa sekali, amin. Ya. Kita baca di Keluaran 14, 13-14 ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, di sini ada pernyataan profetik dari Musa ya, bahwa janganlah takut, berdirilah tetap. Ya, biasanya kalau orang berani itu biasanya berdiri terus. Ya, kalau orang takut tuh biasanya dia akan jongkok atau tiarap atau apa ya. Nah, makanya dibilang janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dan kadang kita kalau melihat keselamatan dari Tuhan itu sepotong-sepotong. Kita melihat berdasarkan hasil dari mata jasmani kita yang penuh logika. Tapi di sini dibilang lihatlah keselamatan dari Tuhan ya, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuh. Jadi ada pernyataan profetik juga dari Musa, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, keselamatan ini menyangkut kita bisa survive hidup. Hidup kita masih bisa ada umur yang panjang, napas hidup yang panjang. Berarti yang menekan kita, mengancam kita itu akan berperang lawan Tuhan. Konsekuensinya berperang lawan Tuhan ada akan kematian. Ya, makanya di sini kita bisa melihat bahwa rasa takut dan keraguan-keraguan adalah dua senjata iblis yang terbesar. Ya, rasa takut dan keraguan-keraguan itu adalah dua senjata iblis yang terbesar terhadap orang-orang percaya. Ya, rasa takut ya. Kita harus mengalahkan rasa takut di dalam diri kita. Coba kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini adalah salah satu kunci untuk mengalahkan rasa takut. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Saya ulangi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Artinya kasih. Yang untuk mengatasi ketakutan, kasih. Kasih itu dengan cara dimensi horizontal dan vertikal ya. Kalau vertikal itu hubungan kita dengan Tuhan, horizontal hubungan kita sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah Bapa kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ya. Tapi kalau misalnya diagonal horizontal itu berhubungan dengan sesama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang bisa mengalahkan ketakutan adalah kasih. Kalau kita penuh kasih, tidak ada dendam, kita mau mengampuni, memaafkan, berpesan pengampunan, tidak ada marah-marah, tidak ada perselisihan, yang termasuk dua roh itu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengenalan diri, dan kelemah lembutan. Itu wajib ya. Kasih itu menyebabkan ketakutan. Makanya kalau kita takut itu tidak sempurna dalam kasih
Ya kenapa? Gitu, karena kasih itu menyebabkan ketakutan. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri yang menyertai kita, yang bersama-sama kita. Tuh. Sekarang siapa yang mau berani berperang lawan Allah? Tidak ada. Pasti nasibnya seperti Firaun itu di Laut Berau, mati tenggelam. Ya, makanya kita harus benar-benar menaati firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi dan kekuatanmu, dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami telah menemukan bahwa kami nggak boleh takut, nggak boleh ragu-ragu, karena itu adalah kami mempunyai kasih dari Allah yang berlimpah-limpah, sehingga kami tidak takut lagi, tidak ragu-ragu kami. Pimpin Allah Roh Kudus hidup kami sebagai penanggung menghibur dengan api Roh Kudus umur panjang kepada kami yang menyaksikan program ini, kepada kami juga, aku bersama istri anak-anak dan mereka semua bersama istri anak-anak keluarga besar dalam perlindungan darah Allah Yesus Tuhan, ditundungi oleh darah Allah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tolong kami di jalan-jalan-Mu supaya kami tidak terpesong lagi, tidak sesat lagi. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Roh Kudus mengawasi dan menguasai alam sadar dan bawah sadar kami dalam tidur pada hari ini, malam ini, bukan tidur nyenyak. Tolak segala roh kematian, roh dunia mati, roh tidak bisa jantung, gangguan tiba-tiba hipoksia berat atau segala penyakit apapun, demam berat, tipes, di napas di jantung, kanker tumor leukemia, akut demam, dipatahkan kuasanya dengan obat Tuhan. Sekarang roh intimidasi iblis, roh arwah gentayangan, roh di alam roh yang jahat, jika patahkan, hancurkan kuasanya, roh kejawen dipatahkan kuasanya dengan obat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus berkati. Shalom.